Shalom. Bapak Ibu semua sehat walaupun di luar hujan dan di sana ada panas, di sini ada dingin, di sana ada ribut, di sini ada kabut. Kabut kemuliaan Tuhan. Oh iya, sebab herannya tuh kalau yang namanya badai pun udah ada nama. Namanya rohani banget lagi. Matius, Matthew. Habis ribuan orang disikat sama si Matthew. Gak usah kita persoalkan, tetapi terkadang begini, hari-hari ini kan ada orang rasa haus, lapar, pengen yang aneh-aneh itu loh. Ya, pengen yang aneh-aneh itu, berita yang aneh-aneh, karena berita yang benar, berita yang betul itu sudah kurang populer lagi. Yang aneh-aneh itu orang suka. Oleh sebab itu kalau kita mau dagang nih, pandai ngambil tuh yang itu buat kita jualan. Betul. Saya tidak tahu apakah ini siaran langsung kepada seluruh umat di dunia ini. Dengar baik-baik. Kalau Anda tidak bisa mengikuti tuntunan ilahi, sang ilahi, ya Allah kita, maka cepat atau lambat kau akan terseret. Jam dunia bisnis kan begitu. Dunia bisnis itu yang cakep itu adalah orang yang kreatif. Kenapa? Ya, kita punya Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang kreatif. Allah yang kreatif. Yang kreatif itu mencurahkan idenya sepenuh-penuhnya mencipta manusia dengan dasar yang kreatif. Nah, sebab itu dikatakan bahwa panggilan hidup kita tuh sama seperti dia. Jadi persoalan kok sama seperti Tuhan bukan kreatif, malah jadi pasif. Ketika kita pasif, tiru-tiru, nah ini dia makanan. Itulah sebabnya kalau ada oknum yang pengen cari keuntungan, kesempatan nih si Matthew kita jadikan bahan jualan. Bayar loh. Ya, udah bayar. Keluar dana, keluar tenaga, hasilnya membingungkan. Ya kan, yang mana nih yang benar? Dalam hidup ini kalau ada dua kebenaran muncul di tengah kita, kan jadi bingung tuh. Lah kalau yang jadi bingung kan buat kita gimana ngambil keputusan? Keputusan hasil dari kebingungan, jadinya apa? Jalat itu ya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya berkhotbah itu tadi hanya sekedar memanaskan aja situasi yang sedang panas, dingin maksudnya hujan. Tapi saya lihat hujan juga masih ramai ya. Dan malam ini topik saya adalah pagi tadi waktu saya khotbah tentang keluargaku, istanaku. Dan itu adalah runtutan atau serian khotbah tentang keluarga. Toh nanti akhir tahun kita akan merayakan Natal, Tuhan datang ke rumahnya. Kita bicara rumah terus. Sesungguhnya rumah Tuhan itu modelnya gimana dan bagaimana kita merumahinya. Nah itu dia, ini bahasa saya supaya Anda mesti ngerti. Bagi apa itu rumah Tuhan dan bagaimana kita merumahinya sehingga orang lain menikmati rumah itu. Jangan sekedar cuman katakan keluargaku, sorgaku, ya. Tapi sebenarnya kata sorgaku ya Anda begitu taruh di satu lingkungan sekitar itu harusnya bisa merasakan sorga itu. Kalau sorga hanya buat Anda berdua satu keluarga aja mah aduh bukan seperti itu Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang universal. Tuhan kita itu Tuhan yang peduli akan orang lain. Maka itu di gereja ini ada namanya KG. Ya, esensi daripada KG itu yang pertama adalah ke atas. Karena tiap orang perlu mengenal dirinya. Dari mana Anda bisa tahu dirimu? Kacanya apa? Ya kalau di rumah cerminnya ya itu. Cermin di rumah paling lihat wajahmu yang hari ke hari semakin botak itu kalau yang botak. Kalau yang tua hari ke hari semakin tua ya itu pasti itu. Faktor kelahiran, tapi untuk tetap seperti saya awet muda itu pilihan.
Gak tahu deh itu. Ngaku sendiri boleh lah ya kan. Kalau tua itu memang faktor kelahiran, tapi mau tetap sehat, seger itu pilihan. Kalau mau gede badannya itu pilihanmu juga. Tapi mau sehat perlu perjuangan. Enggak nyindir Ayub. Saya lagi sindir si Gideon, dia lagi serius baca Alkitab. Walaupun lagi baca SMS. Enggak, saya enggak ngelihat kok. Betul dia baca Alkitab. Nah, Bapak Ibu, tadi waktu pagi saya mempersiapkan untuk khotbah tentang itu, Tuhan bicara ini. Hampir saya mau ubah, tapi saya coba tawar sama Tuhan, sore ya saya khotbah. Tuhan bilang is okay, maka sore ini saya akan khotbah. Topik ini ada karunia, kasih karunia melawan kemustahilan. Wih, bilang sama kiri kanan, kasih karunia melawan kemustahilan. Hidup ini kan ada begitu banyak hal yang mustahil. Loh saya nikah samanya aja mustahil kok. Bener. Kalau Anda tahu sejarahnya, aduh jauh deh. Di sini ada cihu saya. Kakak ipar saya tahu banget. Ini orang, istri saya itu keturunan toke. Kalau saya toke. Ya betul. Di Padang Tika termasuk orang yang berada. Siapa yang bisa datang sentuh dia? Modal saya apa? Hanya satu modal saya, ganteng aja. Gideon tertawa dia. Gideon bilang, aku gak ganteng dapat Ani. Siapa bilang? Anda lihat Anda gak ganteng tapi Ani lihat kamu ganteng loh. Saudara, ada gitu banyak hal yang terkadang itu mustahil. Ya, tetapi bagaimana kita bisa melawan kemustahilan itu? Hanya satu, karena kasih karunia. Nah untuk itu Bapak Ibu, kita simak firman Tuhan. Atau topiknya ini saya ambil teksnya dari Keluaran pasal 33. Yang sering kali saya kutip. Karena ini cikal bakal ketuhanan bagi semua bangsa, semua suku, agama dan ras. Ya, suku, agama dan ras. Nah ini sebenarnya kita harus berkaca dari ayat ini. Karena ini Musa. Ya kalau Musa, waktu saya belajar Alkitab saya temukan ada begitu banyak agama itu bersumber dari ini. Kalau toh akhirnya punya keyakinan yang berbeda, is okay, tetapi ini loh. Ya. Maka saya ajak kita baca yang dari Keluaran pasal 33. Ada 2 ayat saja, ini sebagai pembuktian bahwa Tuhan begitu peduli akan umatnya. Alkitab berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, kata Musa dalam doanya. Beritahukanlah kiranya jalanmu, saya sudah kasih warna berarti ada sesuatu kepadaku. Untuk apa? Sehingga aku mengenal engkau. Hubungan antara jalan dan pengenalan itu menjadi nyambung. Bapak, Ibu, saya ajak Anda untuk memahami firman Tuhan. Supaya apa? Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Sebenarnya konteksnya apa? Konteksnya adalah kasih karunia. Mengapa seperti itu? Ya, karena ada maksudnya. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Nah, 2 ayat ini saja. Jadi begini, satu masa Musa sedang asiknya ngerjakan pekerjaan mertuanya. Jitro di padang gurun saban hari. Lah bahasa saya saban hari artinya setiap hari bolak-balik ya, menggendong ya, mengembalakan kambing domba Jitro. Pada masa itu kaya loh di padang gurun. Kalau sekarang mungkin PT sana PT sini ya perusahaan lah, ya mertua permai lah kurang lebih seperti itu. Bolehlah saya gunakan istilah begitu. Punya mertua kan? Tapi tanggung jawab Musa biarpun itu punya mertua tetapi dia punya ahli, punya keilmuan dan dikerjakan dengan apa? Begitu tekun sekali. Bayangkan saudaraku sekian lama ia telah hidup di seperti itu dan diberkati
Ya, dan tiba-tiba ya tanpa ada perencanaan tiba-tiba badai datang. Tiba-tiba ada kabut datang. Nah, di tengah kabut yang dia ngalami hari itu nggak seperti yang terjadi di beberapa negara menghancurkan. Ini yang herannya itu nyala api di padang gurun, tapi kata Alkitab nggak terbakar. Nah, ini ada apa? Ada orang marah tetapi nggak membuat orang luka. Nah, ini dia mantap. Ada nggak yang marah nggak berorang luka? Ada. Tuhan Yesus pernah marah loh. Siapa bilang bahwa Nabi nggak boleh marah? Boleh marah terhadap dosa, ya. Terhadap dosa jangan kita cengkilah, pakai senyum-senyum nggak apa-apa, terusin aja. Pada Nabi begitu repot, dia marah. Kenapa rumahku dijadikan rumah penyamun? Tuh marah, ditunggak balikan itu. Saudaraku, dan disitulah memperlihatkan bahwa ya orang yang di dalam kendali Roh Allah bertindak secara keras dan tegas, tapi membawa apa? Damai. Kenapa? Sifat dasar surga itu apa? Sifat dasar surga yang dikatakan kerajaan Allah itu adalah damai. Ya kalau benar pasti damai. Orang yang nggak damai itu pasti hidupnya nggak benar. Orang yang sukanya ribut-ribut, udah deh nggak usah pakai ukuran apapun, pasti hidupnya nggak benar. Kalau orang yang benar pasti damai pikirannya. Kalau hati kita benar, pasti hati kita damai. Kalau hati kita damai, ngomong kita pun apa? Damai. Suasana damai. Itu udah sorga itu. Walaupun topiknya berbeda dengan pagi tadi, tapi ini nyambung. Saya memang sengaja masuk situ supaya malam ini ada terjadi pemulihan. Karena saya tahu ada maksud Tuhan malam ini susah khotbah. Ya, maka dikatakan ya hal-hal yang Anda hadapi mungkin Anda sudah diperiksa sama dokter bilang tidak mungkin bisa sembuh lagi. Ya memang Tuhan kita spesialisasi hal yang tidak mungkin. Kalau yang mungkin memang bukan Tuhan. Mungkin Anda sudah dicek sana cek sini sudah semuanya tidak mungkin lagi. Dengar baik. Hari ini saya mau kasih tahu, ada seorang yang saya hadirkan, dialah spesialisasi hal-hal yang tidak mungkin. Iya, saya mau kasih tahu buat Anda, dia spesialnya. Nah, Musa tiba-tiba ngalami yang namanya kemuliaan Tuhan, dan Tuhan minta sama Musa, Musa sini, tuh umatku yang sedang berseru di Mesir dalam perbudakan. Saya punya janji sama dia, 400 tahun kemudian harus keluar dari perbudakan. Nah, Andalah orang yang saya panggil, inilah panggilannya. Terhadap panggilan itu Musa kata apa? Mustahil Tuhan. Kenapa? Pertama saya punya anak istri, istrinya saya cantik. Kenapa? Karena putrinya raja, putrinya orang kaya, putri orang kaya, wah jauh. Orang kaya tahu sendirilah ya, apapun bisa dibuat. Itu pertama. Kedua, aku sedang bekerja. Yang ketiga, ini loh berat lidah saya. Gagap. Kalau saya mau ngomong sama raja, Firaun, Ron, bisa saya dipancung nanti. Tuanku belum saya ngomong selanjutnya sudah habis pala saya. Ya nggak mungkin. Tapi Tuhan bilang, ini bahasa saya ya. Kayaknya sih nggak begitu deh komunikasi Tuhan. Dia bilang, Musa, yang lu hadapi siapa? Yang akan kamu tujukan Firaun. Kamu sudah tahu Firaun begitu keras. Bahkan kalau salah ngomong habis palamu. Tapi kamu sekarang sedang bicara sama siapa? Kamu tahu saya siapa? Rupanya dia tahu dari semak duri yang tidak terbakar. Ini pasti hal yang luar biasa. Ini loh, kita mesti ngelihat orang dari dasar dulu. Ini siapa dia? Pengenalan itu sangat penting sekali. Kita belum kenal cuman dengan orang gombal saja. Saya kadang-kadang susah berpikir kalau Anda punya uang 200 miliar pengen jadikan lagi tambah 100%. Jadi apa? 400 miliar. Saya susah berpikir. Udah gitu caranya simsalabim abrakadabra. Kalau tolak itu benar uangnya keluar pasti melanggar hukum.
Betul nggak? Dari mana uangnya? Pusing nggak? Logika berpikirnya di mana? Yang pemirsa yang sedang mendengarkan supaya ada pencerahan kalau disiarkan langsung. Ya udah punya istri satu kok digandakan. Yang satu ini kena katanya. Ini namanya pikiran yang sudah disesatkan. Hatinya sudah apa? Tumbuh semak, belukar, gampang terbakar. Kalau yang dari Tuhan gak seperti itu. Nah Musa kenal siapa orang ini. Apa yang terjadi? Pasti ini perbuatan ilahi. Enggak mungkin. Pertama melihat ada sesuatu yang tidak lazim terjadi di situ. Kemudian dia deketin. Ada suasana damai. Itu yang kedua. Jikalau Anda mendengarkan suatu pengajaran lalu membawa damai. Mungkin Anda sama istri yang tadinya susah gandengan tangan tiba-tiba bisa bergandengan tangan. Itu bagus. Walaupun itu enggak terlalu benar, bagus. Artinya ada kebenaran di situ. Yang tadinya duduknya enggak dekat-dekat sekarang jadi dekat. Nah itu bagus. Tetapi yang dari dulu sama sekarang enggak pernah dekat, ini masalah. Saya enggak ngomong Gideon, kamu jangan ketahuan dia. Gideon lagi kena. Saudaraku, kalau ada sesuatu yang memecahkan, itu perlu dipertimbangkan. Nah, Musa tahu tuh, dia kenal. Maka dia bilang begini sama dia, karena Tuhan waktu ngomong dia, ya karena Tuhan yang bicara aku lakukan. Tuhan minta dia pergi ke mana? Pergi kembali ke Mesir, lepaskan umatku. Dan dia hanya manggut aja. Orang bilang apa? Nurut aja. Karena Tuhan kan, dia percaya, dia pergi. Memang kenyataannya betul. Walaupun ini bangsa yang tegak-tengkuk itu udah berbagai mujizat dibuat masih saja keras. Tapi kenyataannya dia berhasil membawa bukan satu, seluruh umat itu keluar. Dia terasa ada enjoy. Tahukah Anda, lintangan demi lintangan itu dihadapi, itu diselesaikan karena kasih karunia. Segala lintangan yang dihadapi di dalam kepemimpinannya yang memang mustahil di dalam hitungan manusia, oleh karena kasih karunia dia lalui. Sampai kepada apa? Laut Teberau itu dibelah dan mereka bisa jalan menyeberang. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kalau aku cerita begini Anda susah ngebayangkan karena belum pernah datang. Kalau pernah datang tahu itu laut. Itu bukan laut yang dilompat bisa. Laut yang lebar dan dalam. Tapi firman Tuhan saya berkata terbelah sehingga mereka bisa nyebrang. Dan itulah meneguhkan Musa, memang yang menyuruh aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan semua berjalan di padang gurun. Karena perjalanan waktu segitu banyaknya persoalan, biasalah orang kalau sudah merasa sukses. Lama-lama kenapa? Ya merasa dirinya juga lebih hebat, ya kan? Mulai kendor hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan otot, digedein ototnya kiri kanan. Oh iya dong, karena sudah sukses, supaya tampilan lebih bagus, hati-hati loh, ada 3T. 3 tah, tapi tah yang terakhir itu sesama jenis, ya. Harta, tahta, yaitu sesama jenis. Nggak boleh lah kita kok pakai wanita mulu. Kayaknya wanita itu ikonnya negatif ya. Harta, tahta, wanita. Nggak seperti itu. Saya bilang yang ketiga itu sesama jenis. Kenapa? Ada banyak wanita jatuh. Karena apa? Bukan karena wanita kan, karena pria. Ya, ada juga wanita yang jatuh, sukses karirnya. Ya kan, karena sukses karirnya lebih banyak lobby-lobby, akhirnya apa? Masuk lobby terus. Ya kan semua berasal dari lobby. Lobby daftar kamar berapa masuk, kan gitu.
Nah ini sebuah informasi Bapak Ibu, karena saya ini punya pengalaman karena saya dulu juga businessman. Kalau ada orang pengen dagang sama Anda sudah main lobby-lobby, udah apalagi Anda ini wanita tolak aja. Pria aja saya nggak izinkan kok apalagi wanita. Yang namanya lobby masalahnya besar. Betul. Apalagi kalau udah lobby masuk kamar lagi, waduh. Ya kan saya dulu pernah tuh ya dibikin kontrak di kamar. Ngapain bikin kontrak di kamar? Saya ini pria, tapi yang beli juga pria. Karena proyek besar, katanya apa? Karena dia kurang sehat. Ya sudah saya masuk ke kamarnya. Di kamar nggak taunya rame di situ. Terjadilah ngomong, oh terlalu banyak simulasi yang dibuat. Saya pikir ini sudah nggak beres, sampai saya langsung lempar, saya bilang, saya kesini mau dagang. Saya tidak mau kong kali kong. Saya tidak mau terlibat dengan apa yang Anda buat. Kalau Anda mau sama saya, kontrak selesai. Kita deal, kalau enggak aku pergi. Nah hari-hari ini Anda jangan main-main. Ketika kita mulai komunikasi, hati kamu sudah terbuka, lupa. Baru jual satu jerigen apa gitu, ngedilnya di kamar, hilang keharmonisan keluargamu. Anda kalau sama sana kan habis itu. Iya kan, ini dunia sedang seperti itu. Tapi kalau ada yang sudah terlanjur gimana? Ya udah terlanjur, udah masuk kan, hati udah terbuka dan sudah tanam benih dan cinta sudah mulai tumbuh, ya kan. Nah ini masalah, susah dilepas. Nah malam ini ada jawabannya ya. Mungkin Anda berkata, mustahil saya lepaskan dia, sebab kenapa begitu aku ukur lebih baik daripada suami saya. Suami saya ya loyo, kalau ini menggagah perkasa. Biarpun loyo itu suamimu. Kalau Anda kembalikan kepada cinta ilahi, ya kan, cinta ilahi bersemi kembali, namanya apa? CLBK. Dan itu bisa membuat dia gagah perkasa kayak Superman. Kenapa? Orang itu kalau dikasih makan yang namanya cinta, itu tiba-tiba seperti Popeye dapat bayam, Brutus ditembak aja langsung ke bulan gitu. Brutus ya. Yang gendut namanya apa? Utus ya. Ditendak aja langsung ke bulan itu. Jangan-jangan gak pernah nonton film Popeye kali ya. Ya kan, dia kasih makan bayam. Nah pria-pria itu biarpun loyo kalau kena bayam, gak usah lagi fitness dia. Popeye the Sailor, tweet. Nah saudara, kembali ke Alkitab ya supaya khotbah saya selesai ini. Ceritanya banyak, dari Anda dengarnya apa. Nah saudara, pada saat waktu itu Musa hadapi kelemahan mulai terjadi, dia ingat. Dulu kok bisa, sekarang gak bisa. Maka itulah Bapak Ibu, kalau Anda ada hari ini masih bisa di gereja. Kalau Anda masih percaya Tuhan, tiba-tiba kok hidup ini rasanya kok berat banget. Dengar baik-baik. Berat itu dinamika. Bukan Tuhan tidak ada, tapi karena dinamika. Itulah sebabnya kita tidak bisa lari, harus belajar seperti Musa. Musa katakan, Tuhan beritahukan jalanmu kepadaku. Untuk apa? Supaya aku semakin mengenal Engkau. Kita perlu mengenal Tuhan di dalam segala hal. Kadangkala Tuhan bisa datang kepada kita, bisa dengan galak sekali. Kita berpikir Tuhan datang yang galak itu, kalau yang modelnya kayak yang di Timur Tengah Yesus gitu, Anda bilang, ya Tuhanku. Ya kalau datangnya model kayak si Gideon gimana? Anda nggak tahu. Dia datang bisa marahin kamu. Anda tahu nggak bahwa Tuhan sedang datang kepada Anda melalui Gideon? Kalau Anda nggak tahu maka Anda bilang, Gideon, apain? Babe aja nggak ngomong, kok kamu ngomong? Nah ini masalah. Anda menolak Gideon, sebenarnya Anda sedang menolak siapa? Menolak Tuhan karena Anda nggak kenal. Itu baru Gideon. Bisa datang saja melalui yang lain-lain. Tiba-tiba dia katakan kamu begini. Atau pengkhotbah, tiba-tiba Tuhan berbicara begini. Hati kita mulai, ini orang nyebak aja. Lah itulah. Tujuan daripada Tuhan itu, tujuan daripada Musa itu supaya mengenal Tuhan. Dia gak mau sampai salah menangkap.
Jangan sampai salah menangkap. Kenapa? Karena Tuhan itu datang sewaktu-waktu. Bahkan Alkitab katakan seperti apa? Seperti pencuri. Mana ada pencuri mau datang kasih dulu SMS. Bud, aku nanti malam mau datang rumahmu, tidur ya yang nyenyak. Karena begitu. Nggak ada yang model begitu kan. Ya namanya pencuri datang dari jauh dia ngintip terus ya. Kalau perlu, tahu nggak dia sebelum datang ke kamu, dia bikin ribut dulu di luar. Bikin ini, kamu lihat lagi. Kan kamu nggak tidur kan. Dia bikin terus sampai kira-kira udah jam 1, jam 2 Anda nggak tidur-tidur kan. Nah dia diam tuh. Nah dia diam, Anda pikir udah tenang, tidur, pulas. Nah baru dia datang tuh, habis barang kamu. Besok bangun pagi, selesai tuh barang. Kan seperti itu namanya pencuri, nggak ada yang beritahu. Nah, Tuhan kadang-kadang bisa datang seperti itu. Ya kan, Anda lagi tenang, semua nggak ada apa, tiba-tiba blek gitu, Anda kaget. Nah itulah sebabnya perlu ada namanya pengenalan. Itu Musa, belajar sama Musa. Samuel pernah terjebak. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang proaktif, yang selalu ingin berbicara dengan umatnya. Kenapa? Tuhan mau pakai umatnya untuk menyatakan dirinya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi Anda yang tenang-tenang duduk itu, Anda mesti ngerti loh. Sesungguhnya Tuhan itu mau pakai Anda, bukan untuk tenang-tenang saja. Bisa saja Anda tenang-tenang, tapi Tuhan bisa pakai Anda. Ketenanganmu bisa memberi dampak buat kiri kananmu. Yang intinya adalah Tuhan mau pakai setiap kita. Bilang kiri kananmu, Tuhan mau pakai kamu. Gimana kita bisa tahu kalau kita gak kenal dia? Halo? Ya Pak ya? Nah itulah kita kudu minta sama Tuhan. Tuhan katakan, Musa bilangnya perkenalkan. Terus bilang apa Tuhan? Musa, gak bisa aku beritahu kepada kamu. Sebab memang tidak ada pengajarannya. Ya, aku sendiri yang membimbing kamu nalo. Karena Tuhan bilang aku sendiri yang membimbing kamu, maka gak perlu cari-cari lagi. Kalau Anda salah cari ketemu Mas Kang Jen, nah repot kamu. Dari pagi nama satu ini saya bawa-bawa. Karena memang begitu kejadiannya kan. Karena Anda enggak kenal. Karena pikir betul dia. Jadi persoalan. Kita teruskan. Keluar dari pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Perjalanan hidup penuh tantangan seakan-akan mustahil dapat melawannya. Karena itu kekuatan hidup perlu apa? Kasih karunia. Bilang sama kiri kananmu. Hidup kita perlu apa? Kasih karunia. Nah untuk mendapatkan kasih karunia, kata Musa, perlu kenal Tuhan. Untuk kenal Tuhan perlu apa? Jalannya. Kata Tuhan, jalannya kamu tidak tahu. Lalu bagaimana? Nah jalannya Anda perlu tahu, kita lihat berikutnya. Firman Tuhan berkata, wah ini biasa kita baca. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga apa? Mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Karena dia ada di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau Anda baca di kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 dan seterusnya berkata, Musa dapatkan firman bahwa satu hari Tuhan akan bangkitkan seorang nabi. Nah nabi inilah menggenapi permohonan Musa. Kalau Anda yang mengerti tentang kitab Taurat atau Perjanjian Lama pernah baca Musa. Dan ayat ini mengatakan bahwa Musa di dalam perjalanan membutuhkan Tuhan dan mendapat kasih karunia. Tuhan katakan, engkau butuhkan aku, tapi aku yang ingin membimbing kamu. Lihat apa? Tiang awan dan tiang api. Itu perjanjian lama. Tetapi akan datang kata Musa. Karena Musa daging. Ada masanya.
Satu masa dia mati. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan mati, yaitu namanya firman. Nah, firman yang tertulis yang selama ini bekerja tiang awan dan tiang api, maka satu hari dia akan bangkit dan dia akan berubah menjadi apa? Manusia, kata Alkitab. Dialah firman yang menjadi manusia di tengah-tengah kita. Kalau Anda baca di dalam kitab Yohanes pasal pertama di ayat yang ke-14, dia di tengah-tengah menjadi apa? Anak manusia penuh apa? Penuh kasih karunia. Nah, sebenarnya manusia satu ini loh ya. Manusia satu inilah merupakan wujud permohonan Musa dan diberikan kepada umat manusia di bumi ini. Bukan kepada orang Kristen. Bukan. Salah kalau kita menganggap bahwa itu untuk orang Kristen. Yesus datang menjawab kebutuhan dunia yang sangat-sangat bermasalah. Doa seorang nabi yang besar namanya Musa dijawab dan akan datang. Dan nyata orang itu datang lahir di Bethlehem melalui perawan Maria. Dan saat itulah Alkitab katakan bahwa dia diberikan apa? Kuasa, nama di atas segala nama. Yaitu Yesus Kristus. Sebab dikatakan di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-9, 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi sekalipun. Nah, yang bawah bumi itu apa? Yang kita sudah lihat, orang yang mati bangkit itu di bawah bumi. Masa kita ngebangkitin orang terus? Di bawah bumi masih ada proyeknya ESDM. Minyak gas. Dalam nama ini bisa nggak temukan minyak gas? Bisa. Karena dari Bapa. Karena kita berkata bahwa sumber kehidupan yang datang dari Bapa yang ada di semesta alami masih tersembunyi. Perlu ada key, kunci untuk membukanya. Nah, yang bisa membukanya siapa? Yaitu manusia yang mempunyai pikiran-pikiran Kristus. Siapa orangnya? Bilang dong sama-sama. Termasuk kamu loh orangnya. Kamu bisa buka. Ya. Kalau kita mau bicara spiritisme membangkitkan orang mati, is okay, bisa. Anda cari aja kuburan ke sana, tiap kuburan Anda bangkit aja. Kalau nggak bangkit nggak apa-apa kok. Toh memang firman Tuhan katakan, "Hei, bangkitkanlah orang mati." Satu masa kita lakukan itu terus. Walaupun belum ada yang bangkit secara utuh, tetapi sudah ada yang bangkit juga. Ada, pernah satu kali kami ngalami. Ya, bagaimana sejarahnya saya juga tidak tahu, tetapi dia sudah mati 9 jam, tetapi Tuhan nyatakan mujizat bangkit. Dan pernah lagi ibadah bawa mayat. Kenapa kita mesti nolak? Loh, memang Alkitab katakan kok, bangkitkan yang mati, sembuhkan yang sakit, kan gitu. Usir setan, tahirkan yang kusta. Kan itu. Kalau Anda percaya Yesus, kalau ada yang mati, jangan dikubur dulu. Bangkitkan aja. Kalau nggak bangkit, baru kubur. Toh yang bikin mati bukan Anda. Kalau tanya, gimana kalau nanti saya doa dia nggak bangkit-bangkit? Ngapain kamu pikirin? Yang kamu pikirin cuma satu, firman Tuhan katakan, bangkitkan orang mati, bangkitkan saja. Mustahil nggak? Mustahil. Tapi Tuhan kita adalah spesial melawan mustahil. Kenapa? Karena dia nama di atas segala nama. Nama di atas kematian. Nama di atas kemiskinan. Nama di atas apa lagi? Sakit penyakit. Ketika nama ini kita bisa usir itu. Itulah sebabnya Anda dan saya perlu apa? Kasih karunia. Sampai di sini bisa dimengerti enggak? Nah, kita lihat nih penutup. Wah, kalau penutup semua seger. Penutupnya ada 10 poin. Oh iya, coba lihat aja. Kita baca Kisah Para Rasul. Ini ada sebuah peristiwa, ini yang Tuhan mau minta saya sampaikan malam ini buat kita.
Ya, ada satu peristiwa tercatat dalam Kisah Para Rasul. Kita mulai dari pasal 3 ayat yang ketiga. Ya, pasal 3. Sebenarnya saya mulai daripada ayat yang pertama. Ini udah salah nih. Ya, ayat pertama. Pada satu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes kemana? Ke bait Allah. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jikalau Anda mau mengalami yang namanya sebuah kasih karunia dapat melawan daripada kemustahilan, gaya hidupmu harus seperti ini. Bagaimana hidupnya? Harus selalu berfokuskan kepada apa? Tuhan, yang berfokuskan kepada Tuhan. Jangan cuma nyanyi aja dong, Yesus be the center. Hati, bukan mulut. Ya, penyerahan sepenuhnya. Orang percaya bukan hanya ngaku, tetapi orang percaya harus dari hati. Ketika orang dari hatinya percaya, maka bukti percayanya nggak takut sakit. Saya tadi waktu lagi makan siang sama teman-teman ini, saya ingat di Afrika sana ada satu kelompok kehidupan menguji cinta. Wah, udah mulai cinta itu segar banget. Menguji cinta. Ya, cintakah kau padaku? Dia bilang, yes, I love you. Oke. Kalau orang Afrika sana katanya, saya belum pernah pergi. Buktinya gimana? Buktinya bentar, diam. Kayak Gideon begini ya. Kalau dia, kau cinta, ada seorang wanita cantik. Nggak apa-apa. Dia tidak bersoalkan soal cantik dan tidak cantiknya. Dia tidak bersoalkan Gideon gondrong atau botak. Enggak. Yang dia persoalkan ada hati Gideon benar enggak? Benar cinta. Oke. Tunggu Git, dia bilang. Dia pergi ke belakang. Biasa mereka ada namanya ternak. Ya, ternak apa? Ternak semut. Malu, aku malu. Dengan apa? Semut merah. Tapi ini gak malu dengan semut merah. Dia benar-benar pakai semut merah. Ke belakang ngambil semut merah yang ada di Afrika. Itu yang gede-gede. Begitu dipatel langsung tuh berubah. Kayak gajah. Dia bilang, cintakah kau padaku? Dan kalau memang cinta kau kepada aku, buktikan, masukkan tanganmu. Ditutup sebentar, begitu tarik berubah sifatnya, ada transformasi tangan. Yang tadinya tangannya masuk, keluar kayak apa? Kayak gajah. Waduh, babak belur. Nah, itu namanya apa? Kamu cinta, percaya, tahan sakit. Katanya seperti itu. Enggak langsung lagi. Ya, besok datang lagi dia tanya, cinta kakakku? Entar dulu. Iya, tapi gak mau masuk yang gituan. Gak bisa begitu. Cinta, yes I love you. Oke, dia buka lagi. Masukin yang sebelah kiri. Masukin lagi, buah keluar. Dalam hitungan detik berubah. Gedenya ampun tangannya dua itu. Nah, artinya apa? Kasih menumbuhkan rasa apa? Menolak rasa sakit. Cinta menolak rasa sakit. Nah, Tuhan itu seperti itu. Kalau Anda bilang cinta Tuhan, kau percaya kepada Tuhan, rasa sakitmu apa? Itulah sebabnya ada begitu banyak Alkitab memberi contoh, bukti Alkitab, emangnya Tuhan kita tuh kelaparan? Minta daging yang tambun-tambun, potong lembu, bahkan tiap 5 apa 6 langkah 1 ekor lembu. Kalau sampai dari jalan raya sampai sini itu berapa langkah, berapa ekor lembu itu? Mahal sekali itu. Tuhan kita ini rampas apa? Enggak bro. Tuhan itu bukan lapar atau kepengen Anda punya harta. Tuhan mau hatimu. Jikalau memang betul kamu percaya kepada dia, korbankan lembumu. Ini pembuktian hati. Maka itu kan percaya itu bukan sekedar percaya, tetapi harus rela korban. Hari ini Anda bilang, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Hanya berkatnya atasku melimpah. Begitu disuruh bayar perpuluhan, tuh pendeta gak punya duit lagi kali ya. Bilang kiri kanannya, tuh Babe lagi ngomong kamu, jangan belakangan dengar. Ya, apakah bukti orang percaya seperti itu? Bohong.
Bagaimana kita bisa mengalami kasih karunia? Nah, jangan lama-lama di sini. Saya tahu ini bermasalah. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Pertama, perhatikan, hidup kita harus selalu apa? Berpusatkan kepada atas kalau Anda mau dikasih karunia. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Nah, itu ada masalah. Orang lumpuh nanti objeknya dia. Ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Nah, inilah masalah manusia. Ada masalah di dalam kehidupan. Pertama Anda dengar, ada masalah di dalam kehidupan, entah masalah apa saja. Keluarga, usaha, pekerjaan, hubungan, relasi, ada masalah di dalam kehidupan. Hidup ini tidak ada yang namanya lepas daripada masalah. Ada masalah, bilang sama kiri, ada masalah. Masalah itu gak perlu ditakuti. Tetapi yang jadi pertanyaan, di mana posisimu? Pernah tahu gak satu hari waktu Adam jatuh dalam dosa? Tuhan bilang apa? Adam, Adam. Iya kan? Pernah baca? Waktu Adam jatuh dalam dosa, lalu Tuhan manggil Adam. Saya mau tanya, Tuhan tahu gak Adam di mana? Tahu gak? Ya Allah, kita maha tahu. Loh kok Allah mesti tanya di manakah engkau? Apa Allah perlu GPS? Hah? Masalahnya bukan Allah tahu atau tidak tahu. Allah mau, kamu tahu gak kamu di mana? Maka ditanya. Supaya kamu tuh tahu di mana. Aku di sini Tuhan. Ya saya tahu, tapi kamu tahu gak kamu di situ? Ngapain? Kamu tuh sembunyi. Bilangin kiri kanan. Tuh Babe lagi ngomong kamu, tahu gak? Gak baik perpuluhan, sembunyi hatinya. Kayak gitu kan. Kenapa gitu kamu ketawanya kok jadi begini? Ya, lihat ke kiri kanan bukan dirinya sendiri. Tuhan tuh lagi ngomong sama kamu. Nah Tuhan itu negur kamu, mau tahu. Kamu tahu gak bahwa kamu punya salah? Nah, masalah manusia udah salah, gak mau ngaku salah. Tuh wanita yang kau kirimkan buat aku. Nah ini manusia. Bilang lagi kira, kayak mirip sama kamu deh ya. Mirip banget tuh. Kalau ada salah bukan yang ngaku salah, suka cari kambing hitamnya. Padahal yang dikorbankan apa? Bukan kambing hitam. Yesus sudah dikorbankan. Kita cari lagi kambing hitam. Nggak perlu tuh. Kambing hitam bikin sate aja. Udah ngerti belum sampai sini? Oke, saya lanjutkan lagi. Pria satu ini adalah lumpuh yang masalah yang dihadapi. Tetapi yang jadi masalah, dia hidupnya selalu di depan gerbang bait Allah. Saudaraku, ada begitu banyak orang dalam hidupnya punya masalah, tetapi bukan dia ketemu Allah, tapi di gerbang bait Allah. Nah, kata gerbang bait Allah ini agama. Agama Kristen bukanlah salah, agama Kristen itu benar. Tetapi oleh karena doktrin terkadang kita cuma dibawa pada gerbang tok. Kekristenan yang benar bukanlah gerbang keindahan doktrin. Keindahan tata cara. Tapi yang namanya kekristenan yang benar adalah kita berjumpa dengan Sang Raja. Masuk ke dalam mengalami hadirat. Itulah sebabnya saya mau berkata di sini. Kita sadar selama ini kita menciptakan suasana yang megah seakan-akan Tuhan itu hadir. Tanpa kita sadari bukan berarti tidak boleh. Tanpa kita sadari kita membentengi sehingga banyak orang datang ke tempat ini hanya di gerbang. Mateng tuh. Saya sadar. Maka mulai hari ini saya lebih setuju kalau Anda masuk ke dalam seperti orang lumpuh ini. Untuk masuk ke sana kita perlu apa? Nah, kita teruskan lagi ya. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, ini dia. Bilang lagi ya sama-sama. Kayaknya Babe lagi ngomong kamu loh. Enggak masuk minta tolong dong urapin. Pendeta ini kayaknya enggak mempan deh. Cari lagi pendeta lain. Tumpangin tangan.
Tiap pendeta datang palanya ditumpangin tuh, kayak Gideon begitu. Bukan Gideon ini ya, saya lagi ngomong Gideon di Singapura. Sampai botak palanya ditumpangin tangan. Bukan Gideon nih, kan sana juga ada yang botak. Sama lagi. Tiap kali datang, sepertinya kalau nggak dipegang sama pendetanya itu salah. Bapak Ibu tidak salah terhadap itu, saya tidak menentang. Tetapi yang jadi masalah kalau engkau cuman minta sedekah, ini persoalan. Banyak pendeta, termasuk kita dulu, suka bawa orang ke dimensi itu. Salah nggak? Nggak salah. Ya memang kita pelakonnya dulu kan. Sedekah. Ngalami sih hanya namanya apa? Ketengan. Kita ini bukan konsumen, tapi kita produsen. Karena Alkitab kata dalam dirimu ada Allah. Bilang di dalam dirimu ada Allah. Malam ini jadikanlah pengajaran yang sedang meneguhkan Anda di dalam keadaan susah. Ya, terus lagi ayat ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Nah ini dia nih, penting ya. Ia meminta sedekah. Nah memang itu namanya apa? Kebiasaan tidak bisa dilepaskan. Ya, kalau kita melihat ada orang siapa saja yang pakai jubahnya agak sedikit lebih keren, ngomongnya saudara-saudara, Alkitab berkata, boleh-boleh saja. Tapi kalau temu yang ini bagus, ya, dia bilang apa? Mereka menatap dia dan Petrus berkata, nah ini dia, inilah yang disebut hamba Allah. Lihatlah kepada kami. Lalu ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Ini saya ngalami. Ada yang undang saya minta, dia pikir saya kalau datang khotbah, saya bawa tim saya, kamu yang khotbah, saya duduk di warung kopi. Kita sharing saja lebih baik. Dia pikir kalau Babe datang, sudah ngomong sana ngomong sini. Tidak seperti itu. Saya tidak mau bawa Anda di gerbang, tapi saya mau Anda ada di dalam. Jadilah rumah Tuhan supaya Tuhan diam di sana, maka terjadilah mujizat berkelimpahan. Ayat 6 berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Nah ini dia, urapan tidak ada padaku. Karena yang punya dia. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepada kamu. Nah yang punya apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah ini saudaraku, nama di atas segala lebih baik daripada segala tata cara di dalam ibadah. Bilang nama di atas segala nama. Ingat Bapak Ibu, kalau Anda mau penginjilan nama ini. Sekali waktu saya pernah ngomong sama seseorang. Dia bukan orang Kristen, tapi dia punya Tuhan. Saya senang dengan Tuhannya dia. Saya senang dengan tata caranya dia. Terus saya tanya, bagaimana Bapak dengan pengalaman dan Tuhan? Saya tetap berharap. Baik, coba Bapak tambahkan lagi satu nama ini supaya harapannya lebih cepat. Namanya ini, Yesus Kristus. Bukan agamanya Pak. Ini nama ini terlalu banyak dibuat oleh agama. Jadi orang enggak terlalu lagi suka nama ini. Karena agamanya. Terutama agama Kristen. Memakai nama ini dengan cara-cara yang tidak sesuai. Maka orang bukan tidak suka sama nama ini. Tetapi orang bermasalah dengan cara-caranya. Sehingga yang terkena adalah nama ini. Waktu saya ngomong ini. Oh ya. Nama ini adalah jalan kebenaran menuju Tuhan yang Anda percaya. Begitu Anda sebut nama ini, Anda gak akan berubah agama. Gak berubah agama. Dan juga tidak berubah hidung yang tadinya mancung jadi pesek, enggak. Atau yang hitam jadi putih, atau yang putih jadi hitam, enggak juga. Tapi yang jadi hatimu penuh sukacita.
Gimana caranya? Ya sudah, minta Tuhanmu yang Anda percaya. Lalu Anda bilang, di dalam nama Yesus, nama di atas nama, saya mohon. Dan dia pernah ngomong sama saya, setelah saya doa seperti yang Bapak ajarkan, hal yang mustahil terjadi. Uang yang segitu banyak dia perlukan untuk menyekolahkan anaknya, seakan-akan tidak ada lagi jalan. Dan dalam waktu singkat terjawab, dosen pembimbingnya bantu dia. Tidak usah bayar dulu, Anda bisa ikut ujian. Dia bilang, luar biasa, nama di atas segala nama. Itu dulu. Sebab Alkitab berkata apa? Marilah kepadaku yang letih lesu. Nah ya itu letih lesu, dapat tuh. Tetapi yang kedua kan masih harus ada. Yang kedua apa? Belajarlah kepada kami. Yang belajarnya itu untuk kita terus menerus. Saya baru tahu loh ya. Ada begitu banyak persoalan terjadi. Itu kenapa hubungan. Hubungan itu penting sekali Bapak Ibu. Nah saudara lihat ya. Bahwa Petrus adalah orang yang selalu aktif masuk di bait Allah. Bukan di gerbang cuma ngantar. Nah orang lumpuh ini mau masuk ke dalam, ketemu dengan sang ilahi itu, cara gimana? Dia perlu ada orang yang mempunyai hati seperti itu. Maka dia katakan nama Yesus yang menyembuhkan. Lalu yang ini berikutnya. Yang pertama, lalu apa? Ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika itu juga. Nah yang pertama apa? Yang pertama ingat kita perlu orang yang mementor kita atau yang menopang kita. Bukan cuma sekedar tunjuk Bapak Ibu, kalau Anda menjadi orang percaya, kalau beritakan Injil jangan cuma kasih tahu tapi mesti kuatkan dia. Yang kedua dikatakan apa? Kuatlah kaki dan mata orang itu. Maksudnya apa? Ketika kita memperhatikan orang yang punya urapan. Bukan sekedar cuman hanya memberitakan. Tapi menyerahkan. Dan disitulah terjadi ada sebuah transformasi. Ada perubahan hidup. Tiba-tiba masalah yang sedang dihadapi mulai hilang. Ada sebuah ancaman, ada sebuah invasi, ada sebuah sandera yang menekan dia, ya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang menyanderanya itu mulai disingkirkan, tiba-tiba kaki dan mata kakinya kuat kembali. Sehingga dia bukan hanya kakinya kuat, tapi punya mata untuk berjalan. Ini istilahnya dia. Pastikan Anda ketemu dengan nama Yesus. Malam ini Bapak Ibu, saya tidak punya ide, konsep yang berkelebihan. Saya hanya tahu malam ini Tuhan mau Anda ketemu dengan dia. Caranya bukan berapa hebat pengkhotbah dan berapa hebat musik, tapi caranya adalah engkau percaya nama Yesus. Bilang kiri kanan percaya nama Yesus. Yang ketiga, kalau kamu percaya nama Yesus, ketika dikatakan kakinya sudah kuat, melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan. Dan yang keempat, melompat-lompat serta memuji Allah. Pada akhirnya apa yang Tuhan kerjakan bukan buat kita untuk menyombongkan diri. Pada akhirnya apa yang kita terima membuat kita menyerahkan sepenuhnya sebagai apa? Kepujian dan kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus kita. Kalau Bapak Ibu hari ini disembuhkan dari lumpuh, maka jangan biar kelumpuhan itu kembali, lompat. Ya toh. Kalau Bapak Ibu hari ini diberkati dalam hal finansial melalui uangmu, ayo memuji Tuhan.
Cara gimana? Di luar sana masih ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dibutuhkan apa? Mungkin uang Anda. Jangan sementara kalau kita sudah diberkati, lalu kita pandai cari mana tempat yang aku suka, aku memberi. Itu namanya apa? Terlalu ego. Apakah pemberianmu terhadap tempat itu jauh lebih baik? Hati-hati, pemberian bukan soal tempat, tapi soal hati. Bukan soal berapa besar, soal hati Bapak Ibu. Ketika Anda dengarkan khotbah saya ini, saya berharap Anda bisa mencernanya dengan baik. Orang lebih suka memberi sesuai dengan apa? Pandangannya. Terus terang saja, hal satu ini saya seringkali dobrak. Terkadang saya lihat, maka saya bilang sama teman-teman kalau Anda melayani, jangan Anda melihat ada seorang hamba Tuhan yang kaliber agak lebih besar, lalu Anda sediakan yang istimewa. Tapi saya bersyukur hari ini siapapun tetap dilayani dengan baik. Termasuk saya pun dilayani baik. Selesai khotbah tas saya diambil. Langsung dikasih makan. Hanya belum dipijitin aja. Ya kalau yang lain dia haji Pak, mau disediakan pemijitnya Pak. Ada apek sana tuh Pak, kuat banget. Tengah malam dikirim apeknya. Cuma bilang, musim durian. Iya Pak, nanti saya sediakan durian yang bagus. Kira Gideon, jangankan durian, kulitnya aja gak dikasih. Kasian banget. Saya cuma pikir apakah Tuhannya Gideon beda? Saudaraku, Anda memang diberkati. Tetapi sikap seperti itu justru terkadang apa? Menurunkan moral spiritualmu. Orang kalau banyak duit gampang ngomongnya. Kalau gak punya duit ngomongnya gak ada. Ya Pak ya? Ayo dong kasih tahu sampingnya tuh. Babe lagi ngomong kamu jangan belakangan denger. Ya kan? Belakangan dengar aja. Kalau kita punya duit gampang aja ngomong. Ya dengan orang khotbah bisa kita kasih nilai. Yang terakhir. Lompat-lompat seluruh rakyat itu melihat dia. Nah ini dia. Pemusik. Goal kita ini ayat 9. Ketika sikap kekristenan kita seperti itu Bapak Ibu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Yang pertama lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka, yang kedua, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bilang sama kiri kanan, supaya orang luar sana tercengang melihat apa yang terjadi pada hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Tadi saya ke sini sempat saya melihat ada sebuah mobil plat merah. Nih, masih baru. Brand new. Saya bilang luar biasa. Tuhan berkati orang ini. Untung dia gak masuk ke Mazmur 21. Tiba-tiba dari mobil keluar satu gua bilang rusak moralnya. Mobil sih baru tapi bukan tong sampah kan jalan. Bilang sampingnya. Tuh Babe juga lagi ngomong kamu. Kadang-kadang kita gak ngerti. Bilang sih haleluya, haleluya. Tapi sikap kita itu terkadang merusak. Di luar sana banyak orang butuh Tuhan. Tapi di luar sana terhalang oleh sikap hidup kita yang tidak mencerminkannya. Akibatnya apa? Banyak orang tersandra sehingga tetap di gerbang indah. Kenapa? Karena melihat anak-anak Tuhan tidak mencerminkan Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini saya mau berkata kepada kita semua, kasih karunia akan menghancurkan semua tantangan. Bagaimana caranya? Yesuslah jalannya. Mari kita datang ke Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyentuh.
jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. musik mainkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, manakala masalah demi masalah kita hadapi, tantangan demi tantangan kita hadapi, seakan-akan tidak punya kuasa untuk melawannya. Apa penyebabnya? Saya khawatir karena kecakapan kita, karena kehebatan kita, dan kesemuanya itu hanya membawa kita sampai kepada gerbang indah. Kelihatannya kita berrohani, kan kelihatannya kita beriman, tetapi kita hanya sampai pada gerbang indah. Akibatnya persoalan demi persoalan seringkali datang. Hati-hati saudaraku. Ada begitu banyak tawaran-tawaran yang membawa kita sampai kepada gerbang. Gereja, doktrin, semua itu bisa muncul hanya membawa kita sampai gerbang. Ilmu, pendidikan, kekayaan, kesuksesan seringkali bisa membawa kita sampai kepada gerbang. Saya tidak menolak semua itu, tetapi kalau itu cuma membawa kita sampai pada gerbang indah, persoalannya jadi beda. Kekristenan yang benar adalah berbicara nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama ini tidak bawa kita ke gerbang. Anda boleh punya kekayaan, Anda boleh punya ilmu, Anda boleh punya semuanya. Tetapi pastikan punya nama Yesus. Sehingga kita masuk di dalam bait Allah. Di dalam hadirat Allah. Hati kita penuh sukacita, tidak merasa sakit ketika kita ditegur. Ketika kita korban, kita tidak merasa kehilangan. Kita buat apapun, kita tidak merasakan. Karena daging kita sudah mulai ditukarkan dengan kemuliaan Tuhan. Ketika Musa masuk ke hadirat Allah 40 hari 40 malam, dia tidak merasa lapar dan dingin. Itulah kasih karunia. Saudara, nama Yesus malam ini yang saya tawarkan. Dan nama itu bukan milik saya. Kata Petrus, emas, perak tak ada padaku. Kalau Anda minta semua dari saya nggak punya. Kalau itu saya miliki, itu bukan punya saya, punya Bapa. Tapi yang saya punya hari ini adalah nama Yesus. Panggil nama ini. Maka apa yang menjadi tantangan hidupmu? Ada kasih karunia. Katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus.
Saudara, malam ini saya mesti berdoa buat Anda yang menghadapi tantangan. Seharusnya hari ini, semalam saya usahakan kembali ke Pontianak. Hari ini saya mesti khotbah. 3 hari yang lalu mata saya dioperasi. Saya mesti beristirahat. Saya pilih kemarin istirahat di Singapura. Tapi hati saya ingin kembali ke Pontianak. Dan saya mau berkhotbah. Karena janji saya. Dan malam ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tapi saya hanya tahu satu, nama Yesus bisa menjawab kebutuhanmu. Kalau Anda membutuhkan pertolongan Tuhan, karena Dialah Sang Penolong, Yesus jalannya. Anda maju ke depan, saya mau berdoa. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, seru nama ini. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Serukan nama Yesus. Oh Yesus. Ketika Anda ada di depan Tuhan, Dia akan menjamamu karena nama Yesus. Ada nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Dengarkan nama Yesus yang kau perlukan. Dengan nama Yesus, pertolongan itu datang. Dengan nama Yesus, pertolongan Tuhan datang. Dengan nama Yesus, pertolongan itu datang. Dengan nama Yesus. Terima Yesus, terima. Bapa sedang menjamamu. Jama, yes, jalan. Jesus, jama, jama. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Pastikan saudara perlu nama Yesus. Hanya nama Yesus yang membawa kamu masuk. Nama Yesus yang membawa kamu masuk. Nama Yesus yang membawa kamu masuk. Nama Yesus yang mengubah hidupmu. Oh Yesus, dalam Yesus yang membuka jalan bagi engkau mendapatkan kasih karunia Allah. Terima saat ini. Pastikan Tuhan sedang menjamah. Yes. Oh haleluya, haleluya. Oh Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah, Tuhan menjamah. Yes. Ora baba baba syaba baba 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 baba. Ora basya kakara basya kakara. Oh baba syakara basya kakara baba. Syakara basya. Oh
Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan menjamah. Oh, ya Rabba syarat. Yesus, ya Rabba. Tuhan menjamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Show, haleluya. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Haleluya. Yes, 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 yes. Oh, Rabba sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabba siapa, Rabba siapa. Yesus. Jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Jamah, Tuhan jamah, jamah. Jamah, jamah, jamah.